Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syafani. Saya dari absen 31. Jadi di sini saya mau menjelaskan tentang siklus reproduksi Deuteromycota. Jadi pada gambar ini menunjukkan siklus reproduksi jamur Deuteromycota yang dikenal sebagai jamur tidak sempurna karena sampai saat ini reproduksi seksual atau generatifnya yang belum diketahui secara pasti. Oleh karena itu, dia berkembang biak secara vegetatif atau aseksual. Siklus reproduksinya dimulai dari miselium, yaitu kumpulan benang-benang halus yang disebut hifa. Miselium tumbuh dan menyerap makanan dari lingkungan sekitarnya. Setelah cukup dewasa, miselium akan membentuk struktur khusus yang disebut conidiofor. Lalu conidiofor berfungsi sebagai tempat pembentukan spora aseksual yang disebut conidia. Conidia terbentuk dalam jumlah yang banyak di ujung conidiofor. Ketika sudah matang, conidia akan terlepas dari induknya dan menyebar ke berbagai tempat melalui bantuan angin, air, hewan, atau manusia. Jika conidia jatuh pada tempat yang sesuai, seperti lingkungan yang lembab dan memiliki cukup nutrisi, maka conidia akan berkecambah. Dari conidia tersebut akan tumbuh hifa yang semakin lama semakin memanjang dan bercabang. Lalu ada hifa-hifa yang tumbuh kemudian berkumpul membentuk miselium baru. Miselium ini akan berkembang menjadi jamur dewasa dan kembali membentuk conidiofor yang menghasilkan conidia. Lalu siklus reproduksi Deuteromycota akan terus berulang. Lalu ada zigomycota. Zigomycota ini sering disebut sebagai jamur roti. Contohnya itu Rhizopus stolonifer. Karakteristiknya utamanya adalah memiliki hifa yang tidak bersekat. Dia juga mempunyai reproduksi vegetatif dan reproduksi generatif. Vegetatifnya itu membentuk spora di dalam sporangium. Reproduksi generatif melakukan konjugasi hifa yang berbeda jenis, yang kemudian membentuk zigospora yang berdinding tebal dan tahan terhadap kondisi lingkungan ekstrim. Lalu juga ada Ascomycota. Filum ini merupakan kelompok jamur terbesar, ada yang uniseluler dan ada juga yang multiseluler seperti Penicillium. Hifanya bersekat. Lalu Ascomycota ini juga mempunyai reproduksi vegetatif dan reproduksi generatif. Vegetatifnya itu umumnya melalui pembentukan conidia, spora yang tidak di dalam kotak spora. Lalu generatifnya itu membentuk spora seksual yang disebut ascospora yang tersimpan di dalam struktur berbentuk kantung yang disebut ascus. Lalu juga ada Basidiomycota. Kelompok jamur ini sering dikenal sebagai jamur payung atau jamur makroskopis karena tubuh buahnya sering terlihat jelas di permukaan tanah atau kayu lapuk. Dia juga mempunyai reproduksi vegetatif dan reproduksi generatif. Vegetatifnya itu melalui fragmentasi hifa atau pembentukan conidia meskipun jarang. Dan generatifnya itu adalah ciri khas utamanya yaitu menghasilkan basidiospora yang terletak di ujung struktur berbentuk gada yang disebut basidium. Sekian dari saya. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.